Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Rahma Mahendra. Saya mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024, gelombang 2. Kali ini kita akan belajar terkait dengan K3 dalam bengkel. Apa saja? Ayo kita simak videonya. Oke, tujuan K3 dalam bengkel. Tujuannya yaitu alat keselamatan kerja di dalam bengkel otomotif. Untuk menunjang tercapainya keselamatan kerja di bengkel otomotif, maka kita perlu mempersiapkan beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan dalam bengkel otomotif. Alat dan bahan tersebut harus kita sediakan di bengkel otomotif sehingga pada saat diperlukan dapat kita pergunakan secepatnya dan juga sebaik-baiknya. Nah, apa saja sih alat keselamatan dan kesehatan kerja dalam bengkel otomotif itu? Ya, yang pertama itu ada APAR. Nah, tujuannya untuk apa APAR itu? Berguna untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran. Selanjutnya ada pasir. Nah, pasir itu apa gunanya? Gunanya untuk penutup lantai yang tergenang air atau minyak pelumas yang tumpah. Nah, fungsinya untuk menyerap kemudian kita buang. Selanjutnya ada kain majun. Nah, ini juga kurang lebih sama dengan pasir, namun kain majun ini berasal dari sisa atau bekas dari penjahit dan berguna untuk mengelap atau membersihkan objek kerja. Dan selanjutnya itu ada serbuk kayu. Nah, ini yang juga sama fungsinya dengan pasir itu, yaitu berfungsi untuk menutup genangan air ataupun tumpahan minyak pelumas agar cepat bersihnya daripada menggunakan majun. Karena kalau menggunakan majun maka dibutuhkan kain yang banyak dan ini akan terjadi boros seperti itu. Dan serbuk kayu ini berasal dari proses penggergajian kayu, jadi sisa-sisa dari gergaji ketika kita menggergaji kayu. Nah, macam-macam alat pelindung diri. Nah, apa saja sih? Yang pertama itu helm kerja, kemudian wear pack, kacamata, safety shoes, sarung tangan, pelindung telinga, dan juga masker hidung. Nah, fungsinya apa pelindung diri ini? Pelindung diri ini berfungsi untuk melindungi kita ya, melindungi tubuh kita dari suatu cipratan ataupun suatu kecelakaan kerja ketika kita bekerja dalam bengkel. Nah, untuk meminimalisir terkena dari benda kerja ataupun meminimalisir kecacatan, maka kita menggunakan APD ini, atau bahkan untuk mengurangi atau bahkan untuk mencegah cacat pada tubuh kita. Nah, apa aja? Yang pertama helm kerja. Nah, helm kerja digunakan untuk melindungi bagian kepala ya, bagian kepala dari beberapa kemungkinan bahaya seperti timpaan bahan material, terus kemudian terbentur, lilitan, terus kotoran, dan bahaya lain yang mengancam rambut kita atau kurung kepala kita. Nah, helm safety atau helm kerja itu ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama itu ada helm safety berwarna putih. Ini biasanya digunakan oleh manajer atau pengawas insinyur atau mandor ya. Kemudian yang kedua adalah helm safety berwarna biru. Biasanya dipakai oleh site supervisor, electrical, atau pengawas sementara. Dan kemudian yang selanjutnya itu ada helm berwarna kuning. Nah, biasanya dipakai oleh subkontraktor atau pekerja umum. Dan helm safety berwarna hijau biasanya dipakai dan digunakan oleh pengawas lingkungan. Selanjutnya ada yang berwarna orange ya, digunakan oleh tamu perusahaan biasanya. Dan yang terakhir berwarna merah biasa dipakai oleh safety officer yang mempunyai tanggung jawab untuk memeriksa sistem keselamatan sudah terpasang dan berfungsi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan biasa juga yang berwarna merah itu digunakan oleh bagian yang memadamkan apabila terjadi suatu kebakaran. Selanjutnya itu ada wear pack atau baju kerja ya. Jadi wear pack itu digunakan untuk melindungi tubuh kita yang bagian tubuh tengah ini sampai di atas kaki. Nah, itu difungsikan untuk melindungi tubuh dari bermacam bahaya yang mungkin terjadi selama proses perbaikan. Dianjurkan memakai pakaian berbahan dasar katun ya, karena iklim di Indonesia sangat panas sehingga digunakan katun untuk menyerap keringat agar tidak basah atau
terasa sangat panas apabila menggunakan bahan yang lainnya. Selanjutnya itu ada kacamata pelindung. Nah, fungsi dari kacamata pelindung itu adalah melindungi mata dari gram-gram yang berterbangan, terutama bagi operator bubut ya. Dan juga bagian pengecatan itu juga harus menggunakan kacamata untuk melindungi mata dari cairan atau gas semprotan dari cat itu. Nah, kacamata pelindung yang dipakai harus menutup seluruh bagian mata, namun tidak mengganggu pandangan operator. Dan terakhir harus membuat lubang kecil sebagai aliran hawa ke mata. Nah, contohnya itu seperti di gambar ya, itu yang bagian yang ada telinga hitam itu nutupnya itu harus sampai di bagian sampingnya sini. Nah, namun fungsinya lubang hawa itu adalah agar kacamata ini tidak mengembun seperti itu, dan juga agar udara kotor tidak masuk melalui celah. Selanjutnya ada safety shoes atau pelindung kaki atau sepatu ya, sepatu safety. Nah, fungsi dari safety shoes ini itu untuk melindungi kaki kita dari benturan ataupun benda yang terjatuh kemudian menimpa kaki. Nah, biasanya di ujung dari sepatu safety ini ada bajanya. Nah, fungsi bajanya adalah melindungi jari kita apabila terkena atau tertimpa benda kerja yang sangat berat. Jadi untuk mencegah sepatu itu mengecil atau mengenai kaki kita karena dia akan gepeng. Nah, untuk mencegah itu maka digunakan baja. Nah, kemudian ada sarung tangan. Nah, sarung tangan berfungsi sebagai perlindungan seluruh bagian hingga dari pergelangan tangan biasanya. Tapi ada juga yang cuma bagian sini saja, tergantung dari kegunaannya. Untuk jenisnya itu ada rubber glove, yaitu melindungi tangan dari pekerjaan yang berhubungan dengan listrik. Metal mask glove melindungi dari benda berbahan metal dan tajam juga terhadap ancaman luka pada tangan. Leather glove atau sarung tangan kulit itu melindungi tangan terhadap permukaan yang kasar. Misalnya sarung tangan anti panas. Nah, ini biasanya digunakan ketika kita melakukan pengelasan ataupun ketika kita dekat dengan area cor. Nah, selanjutnya ada pelindung telinga. Nah, baja jenisnya ada dua, yaitu air plug dan juga air muff. Untuk air plug dan air muff itu berbeda ya. Untuk yang air plug itu jenis penutup telinga yang biasa terbuat dari foam atau busa atau sponge dan juga rubber. Nah, biasanya kebanyakan terbuat dari bahan karet. Nah, untuk yang air plug itu biasanya bentuknya cuma dimasukkan di lubang telinga ini saja dan ada tali penghubung antara telinga kiri dengan telinga yang kanan agar tidak lepas atau terjatuh atau hilang. Kemudian ada air muff. Nah, untuk air muff sendiri itu berbeda dengan air plug. Kalau air muff itu bentuknya seperti headset. Nah, bentuknya itu seperti bando ya, seperti di gambar itu yang berwarna kuning, dan juga ada yang modifikasi dengan bergabung dengan helm. Nah, itu fungsinya untuk menutup rapat. Nah, kemudian ini fungsinya apa? Untuk melindungi telinga kita dari suara-suara yang bising sehingga gendang telinga kita aman. Kemudian ada masker. Ya, masker berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, aerosol, uap, asap, ataupun gas yang ada di sekitar. Sehingga udara yang dihirup masuk ke dalam tubuh adalah udara yang bersih dan sehat. Nah, masker terdiri dari berbagai jenis, yaitu ada respirator, cartridge, kanister, tangki selam, dan regulator, dan alat pembantu pernafasan. Nah, macam masker apa aja nih? Nah, pertama ada masker kain. Nah, masker kain ini cocok untuk digunakan di outdoor karena hanya menyaring 40 hingga 90% partikel yang ada di sekitar, sehingga masih banyak partikel yang dapat masuk. Kemudian surgical mask atau masker untuk operasi ya, ini surgical mask itu mencegah droplet pengguna masker menyebar ke lingkungan. Kemudian ada masker N95, kelebihannya itu tidak hanya melindungi pemakai dari paparan cairan yang berukuran droplet, tapi juga cairan hingga berukuran aerosol. Jadi benar-benar dia lumayan rapat ya untuk yang N95 itu. Dan kemudian yang terakhir ada NaPR. Nah, NaPR itu non-power air purifying respiratory.
respirator, maaf. Jadi NAPR memurnikan udara yang terkontaminasi oleh partikel, aerosol, uap, dan gas sebelum benda tersebut masuk ke dalam sistem pernafasan. Nah, untuk NAPR sendiri itu biasanya digunakan di area-area yang beracun atau area-area yang membutuhkan penyaringan udara hingga udara partikel terkecil. Mungkin itu dari penjelasan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Saya harap kalian memahami apa yang sudah saya jelaskan, dan mungkin apabila kalian belum memahami, kalian bisa tanyakan di pertemuan selanjutnya, ataupun kalian bisa kontak saya baik melalui kolom chat ataupun grup WA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.